Kepolisian Sumatera Utara menaikkan status penyelidikan kasus dugaan penyiksaan di kerangkeng milik Bupati Nonaktif Langkat ke tahap penyidikan. Peningkatan status setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 70 saksi, termasuk Bupati Nonaktif Langkat. Namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik di Treskrim yang didasari atas 2 laporan polisi. Laporan polisi yang pertama itu korban atas nama Saryanto Ginting, dan laporan polisi yang kedua korban atas nama Abdul Sidik Isnur alias Bedul. Sebelumnya, Komnas HAM mengungkap adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dan Polri dalam kasus ini. Komnas HAM menyebut dari penyelidikan yang dilakukan ditemukan 12 pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus temuan kerangkeng manusia. Ada temuan soal pengetahuan dan keterlibatan oknum anggota TNI dan Polri. Jadi kita mendapatkan keterangan ada beberapa oknum anggota TNI dan Polri terlibat dalam proses kerangkeng tersebut. Kami mengetahui jumlah dan nama masing-masing dan informasi penunjang lainnya, termasuk pangkat dan sebagainya. Terus terdapat tindakan kekerasan, penyiksaan atau yang merendahkan martabat oleh oknum-oknum tersebut. Yang berikutnya adalah terhadap oknum kepolisian yang menyarankan pelaku kriminal untuk menjadi penghuni kerangkeng. Pertengahan Januari lalu, KPK dan kepolisian menemukan adanya kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Penemuan ini diketahui saat penggeledahan setelah Bupati Nonaktif itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap kasus kerangkeng milik Bupati Langkat Nonaktif. Apa saja yang mendasari peningkatan status ini dan apakah sudah apakah ada oknum polisi yang terlibat seperti dugaan yang disampaikan Komnas HAM kemarin? Kita akan bahas, sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi. Selamat malam Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat malam Mbak. Waalaikumsalam Pak Hadi. Apa yang mendasari peningkatan status jadi penyidikan? Iya baik, yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Komnas HAM karena sampai dengan sejauh ini kita terus berkoordinasi dan bekerja sama serta berkomitmen untuk membuka dan mengungkap serta menuntaskan peristiwa ini secara terang benderang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, progres penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara saat ini status penyelidikan sudah tahap penyidikan. Artinya status penyelidikan sudah naik ke tahap penyidikan. Di mana tahap penyidikan ini didasari dari gelar perkara yang sudah dilakukan dan 2 laporan polisi. Di mana laporan polisi pertama ini korban atas nama Saryanto Ginting, kemudian laporan polisi yang kedua korban atas nama Abdul Sani atau Bedul. Nah, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 12 Februari, kedua korban ini dilakukan ekshumasi dan otopsi oleh tim forensik Polda Sumatera Utara. Dari hasil otopsi, secara umum ada kesesuaian. Sekali lagi secara umum ada kesesuaian bahwa diduga atau diindikasikan kedua korban ini mendapatkan tindakan kekerasan pada saat berada di dalam kerangkeng. Nah, kemudian kemarin Komnas HAM kembali merilis temuan yang dilakukan oleh teman-teman dari Komnas HAM, di mana dalam rilis Komnas HAM menyebutkan adanya dugaan keterlibatan oknum anggota Polri. Oke. Kami sampaikan bahwa sejauh ini hasil resmi rilis ataupun rekomendasi dari Komnas HAM, Polda Sumatera Utara belum menerimanya.
Akan Baik. tetapi kita terus mendalami dan menyelidiki. Oke. Jadi Propam Polda Sumatera Utara dengan Ditreskrim sudah bekerja untuk mendalami hal itu. Oke, Pak Hadi, tapi yang jadi pertanyaan sudah ada lebih dari 70 saksi, koreksi saya kalau salah. Sudah ada lebih dari 70 saksi yang diperiksa, sudah naik ke tahap penyidikan, tapi kabarnya masih belum ada tersangka, betul? Ya, jadi proses terkait dengan peningkatan penyelidikan ke tahap penyidikan, tentunya penyidik sudah mendalami dan sudah memiliki potensi siapa yang dijadikan tersangka. Jadi terkait dengan hal itu kita tunggu beberapa hari ke depan untuk penetapan status tersangkanya. Jadi mohon bersabar. Artinya sudah ada tersangka potensial ya, kira-kira siapa ya Pak Hadi ya? Ya, seperti yang kami tadi sampaikan bahwa Oke. potensi itu terbuka, ada. Gitu. Pak Hadi, kemarin di Sapa Indonesia Malam saya juga sempat berbincang dengan Komisioner Komnas HAM yang menyatakan bahwa ada kemungkinan besar keterlibatan dari anggota TNI Polri yang juga diduga kuat ikut dalam penyiksaan terhadap korban. Ini saya minta konfirmasi dari Anda, kalau tadi Anda katakan ini masih dalam tahap penyelidikan, apakah betul ada atau memang belum? Tidak ada? Ya, kita kan baru sekali lagi kami sampaikan, kita mendapatkan rilis yang kemarin disampaikan oleh teman-teman dari Komnas HAM secara resmi terkait dengan rekomendasi adanya dugaan atau keterlibatan oknum anggota Polri itu belum kami terima. Tetapi begini, bahwa Polda Sumatera Utara dengan Komnas HAM berkomitmen untuk mengungkap peristiwa ini. Oke. Dan pimpinan Polda Sumatera Utara akan melakukan tindakan keras jika ada oknum anggota Polri yang terlibat dalam peristiwa ini. Sekarang saat ini Propam dengan Ditreskrim penyidik Ditreskrim sudah bekerja mendalami dan melakukan penyelidikan terkait dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Komnas HAM. Oke, Pak Hadi, singkat bisa diberikan informasi ke kami. Ini mereka tuh perannya apa? Bisa ada TNI Polri di sana di kerangkeng manusia di Langkat itu sebagai penjagakah yang memang dipekerjakan oleh ex Bupati nonaktif atau seperti apa? Yang tadi saya sampaikan, Mbak, jadi bahwasannya kami masih mendalami terkait dengan dugaan keterlibatan anggota Polri. Kita belum tahu nih perannya apa, kemudian keterlibatannya sampai sejauh mana oknum anggota Polri itu kita masih belum mengetahuinya. Jadi tolong bersabar, percayakan kepada kami dan pasti ada keterlibatan itu kita akan tindak tegas. Oke, Pak Hadi, ini kemarin juga Komnas HAM menyebut dari 3 korban yang awalnya disebutkan, kabarnya korbannya bertambah menjadi 6, betul Pak Hadi? Sejauh ini yang sudah kita lakukan ekshumasi dan otopsi itu dua korban yang tadi saya sampaikan, dan itu sudah dalam bentuk laporan polisi dan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan yang tadi saya sampaikan. Oke, kita tunggu nanti siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, apakah tersangka tunggal atau tersangkanya lebih dari 1 orang, dan juga kita tunggu kasus ini dibuka terang benderang karena kita juga butuh tahu kira-kira apa peran jika memang betul ada oknum TNI Polri yang juga ikut terlibat terhadap tewasnya para korban kerangkeng manusia di Langkat. Terima kasih Kombes Hadi Wahyudi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.